Selamat pagi Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update Seleb edisi Minggu 1 Januari 2023. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Aktris Nikita Mirzani menceritakan kondisinya ketika mendekam di penjara selama 2 bulan. Awalnya ibu 3 anak itu mengaku syok karena setiap tidur malamnya, ia kerap menjadi tontonan para narapidana yang satu kamar dengannya. Hal itu dikatakan Nikita saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 30 Desember 2022. Hal tersebut diketahui karena narapidana lainnya mengaku menggemari janda 3 anak itu dan sebelumnya hanya melihatnya di televisi. Diketahui Nikita selama 2 bulan 2 minggu berada di dalam penjara atas kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Selama itu ia harus membiasakan diri dengan lingkungan di balik jeruji besi. Selain itu Nikita mengaku dilayani ketika berada dalam penjara. Diketahui ada 8 orang dalam satu ruangan yang ditempati Nikita Mirzani saat itu. Layaknya seperti ratu, Nikita saat itu selalu dilayani apabila ingin menyantap makanan. Niki menegaskan bahwa selama dalam penjara ia tidak merasa sengsara. 2 bulan berlalu memang meninggalkan kesan berarti untuk Nikita maupun narapidana lainnya. Di sisi lain, Nikita Mirzani mengaku saat berada di dalam penjara, dirinya tidak tidur di lantai seperti yang sering diperbincangkan. Diketahui Nikita hanya tidur di atas matras tipis bersama para tahanan lainnya. Menurut Nikita Mirzani, hal itulah yang membuat lehernya semakin sakit saat berada di tahanan. Meski sempat kambuh, namun kini kondisi lehernya sudah lebih membaik meskipun masih terasa sakit. Lebih lanjut, Nikita Mirzani mengungkapkan dirinya harus segera dioperasi. Menurut ibu 3 anak itu, rencananya ia akan bertemu dokter pada 5 Januari 2023 untuk berkonsultasi mengenai tindakan operasi yang akan dijalankan. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dinyatakan bebas dari dakwaan kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra pada Kamis 29 Desember 2022. Nikita Mirzani bisa mendapatkan vonis bebas karena pertimbangan hakim terkait saksi korban yakni Dito Mahendra yang tidak bisa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dalam ngejemnya bukan pakai alat ya, maksudnya kayak exercise aja. Kalau di dalam tuh ya ngaji, sholat, ngerajut, ngegosip, mendengerin orang-orang. Nah, di situ kan ada 35 tahanan perempuan ya kalau nggak salah. Jadi mereka curhat gitu, satu kamar kan berlapan. Yang satu masalah sama suaminya selingkuh gara-gara dia di penjara, yang satu begini, yang satu begitu. Jadi dengerin, jadi pendengar yang baik aja gitu. Mereka kan di situ orang-orang kesepian. Jadi udah tahu vonisnya berapa, pada kan ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun gitu. Jadi ya Niki sebagai anak baru dan punya banyak waktu untuk mendengarkan ya, jadi dengerin aja kalau pesan mereka gitu. Kalau bisa bantu ya bantu. Apa sih yang mereka bilang, mungkin bisa satu itu sama Awalnya shock, gua waktu tidur katanya setiap malam ditontonin. Jadi gua tidur, mereka nonton gua tidur. Dia bilang biasanya nonton di TV kan, sekarang lihat aslinya. Sampai kan kalau gua mandi keluar pakai anduk doang. Kadang-kadang karena udah kelamaan 2 bulan, gua keluar aja kayak di rumah gitu, nggak pakai apa-apa. Jadi udah kayak gitunya gue, saking kelamaannya. Pamit sama anak-anak kamar. Kan gue juga punya teman dekat gitu, bukan teman dekat, maksudnya yang selalu melayani gue di dalam kamar tuh namanya Iro, karena satu kamar kan ada Iro, ada Yeni. Dia sedih gue pulang, teman-teman tahanan yang lain juga sedih karena ya mereka kehilangannya, mungkin nggak ada yang lucu lagi di dalam. Terus biasa kita kalau makan kan sama-sama kan, kalau gue kan selalu dikirimin sama Teteh, siapa Tania ya, Teteh istrinya Ketua PP Johan, Pak Johan tuh selalu tiap hari kirim makanan. Jadi kita makan sama-sama gitu, berbaur aja sama yang lain. Aniki dilayaninya seperti apa sih sama yang Ibu Iro tadi? Iro, ya kalau mau makan dia yang siapin gitu. Jadi kalau kata orang gue sengsara di penjara, justru enggak. Malah gue menjaga pola makan karena makanan kan tiap hari dikirim kan. Kenapa dia sayang banget sama Kaniki sampai maksudnya mau melayani Kaniki di penjara gitu? Mungkin karena awalnya ngefans kali.
Kabar bebasnya Nikita Mirzani dari penjara langsung menuai berbagai macam tanggapan. Dari sekian banyaknya dukungan yang diberikan pada Nikita Mirzani, nyatanya sejumlah pihak justru memberi tanggapan sinis. Seperti halnya Isa Zega, rival Nikita Mirzani yang pernah berseteru beberapa bulan yang lalu, turut memberikan tanggapan menohok. Pada mulanya akun media sosial Isa Zega ramai diserbu warganet. Warganet meminta tanggapan Isa Zega terkait bebasnya Nikita Mirzani. Hingga pada akhirnya Isa meladeni permintaan warganet itu. Menanggapi kabar bebasnya Nikita Mirzani, Isa Zega menganggap banyak orang yang tak memahami masalah hukum di negara ini dengan baik. Walau hakim telah menyatakan Nikita Mirzani dibebaskan dari tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra, Isa Zega justru menyebut bahwa Nikita hanya dikeluarkan dari penjara. Sosok Isa Zega menyebut Nikita Mirzani tidak dibebaskan oleh hakim. Menurutnya Nikita Mirzani hanya dikeluarkan dari penjara. Isa menjelaskan kata dibebaskan dan dikeluarkan adalah konteks yang berbeda. Keduanya jelas berbeda jika dilihat dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Isa Zega, Nikita Mirzani sebenarnya belum dibebaskan secara resmi. Menurutnya saat ini Nikita Mirzani hanya dikeluarkan untuk kepastian hukum. Hal itu disebabkan karena Dito Mahendra terus-terusan absen dari persidangan. Di sisi lain, jaksa bisa saja meneruskan persidangan ini di lain waktu. Hal tersebut bisa terjadi apabila jaksa dapat membuktikan bahwa Dito memang benar-benar sedang sakit. Isa Zega bahkan menyampaikan kepada para pendukung Nikita Mirzani supaya jangan senang dulu. Hal itu dikarenakan hingga saat ini Nikita Mirzani berstatus terdakwa. Dirinya memperingatkan Nikita Mirzani agar tidak lagi semena-mena. Sayangnya pendapat Isa Zega tersebut justru menjadi bahan cibiran netizen. Banyak yang menyebut bahwa apa yang diucapkannya itu hanyalah sebagai upaya menenangkan dirinya sendiri saja. Tak sedikit yang menganggap tanggapan dari Isa Zega sebagai bentuk pelipur dirinya ketika mendengar kabar bahagia dari musuhnya. Selain itu, Isa Zega juga dianggap kurang mencermati ucapan dari hakim secara utuh. Oleh sebab itu, Isa Zega dianggap keliru di mata sejumlah warganet. Ramai sekali anak-anak online yang nge-mention Mami dan meminta pendapat Mami bagaimana tanggapannya tentang Enem keluar dari penjara atau dibebaskan dari penjara. Oke, Mami akan tanggapin anak-anak online. Ternyata masih banyak yang tidak mengerti tentang hukum ya di negara kita ini. Ya bisa jadi karena memang kurang baca buku atau memang tidak sekolah hukum. Nah, Mami termasuk orang yang tidak sekolah hukum tetapi suka baca-baca buku, apalagi tentang hukum-hukum yang ada di negara kita. Enem tidak dibebaskan oleh Pak Hakim, tapi Enem dikeluarkan dari penjara. Jadi dibebaskan dan dikeluarkan itu berbeda dari sisi hukum anak-anak online. Nah, kata-kata dikeluarkan itu karena apa? Karena Pak Jaksa tidak dapat menghadirkan saksi korban, maka masa penahanannya itu habis. Makanya dikatakan dia dikeluarkan dari tahanan karena untuk kepastian hukum. Dan itu, kepastian hukum itu harus diberikan oleh Pak Hakim. Karena masa penahanan hanya 90 hari. Nah, kalau bebas itu beda lagi anak-anak online. Dia tidak bebas dari dakwaan dan dia tidak bebas dari tuntutan. Karena Pak Hakim mengatakan, yang Mami tonton nih, Bapak Hakim yang mulia itu mengembalikan berkasnya kepada Pak Jaksa. Jadi suatu saat Pak Jaksa itu bisa saja melanjutkan kembali sidang itu apabila dia bisa membuktikan bahwa saksi korban memang sakit. Nah, setelah itu nanti, makanya kalau si Enem ini udah keluar, bacotnya dijaga. Supaya apa? Supaya siapa tahu nanti pelapor bisa bernegosiasi dengan hatinya, kamu bisa dimaafkan. Jadi kalau Mami bilang, kamu itu bukan dibebaskan, tapi dikeluarkan karena untuk kepastian hukum atas dirimu sendiri. Jadi pendukungnya jangan senang dulu karena junjungan kalian itu masih dalam status terdakwa. Seperti itulah kira-kira anak-anak online mungkin video Mami bisa di-stitch oleh pengacara-pengacara handal apakah Mami betul atau tidak. Ya, Mami sih tidak pernah belajar tentang hukum tetapi Mami pernah baca buku-buku tentang hukum.
Nah, jadi sekarang yang mention mami jangan heboh-heboh lagi. Aduh, saya bebas, saya bebas. Dia tidak bebas, dia hanya dikeluarkan. Dan status hukumnya masih berjalan. Karena dia masih jadi terdakwa. Ya, setidaknya 2 bulan, 2 minggu di dalam ubin, tidur di ubin itu, ya supaya jadi pelajaran lah buat dirinya. Supaya bacoknya dijaga dan tidak semena-mena untuk huru-hara lagi, ya kan? Nah, sekarang kalian udah paham bagaimana tanggapan Mami Online terkasih, tercinta, tersayang, dan ter-up to date. Oke? Adila Jelita mewakili keluarga kini membuka donasi untuk biaya perawatan Indra Bekti di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat. Donasi tersebut dibuka lantaran biaya pengobatan sang suami mulai membengkak. Sudah 4 hari Indra Bekti menjalani perawatan di ruang ICU dan 2 kali melakukan operasi pasca pendarahan otak. Hal itu dikatakan Adila saat ditemui di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 31 Desember 2022. Adila menegaskan Indra Bekti akan menjalani perawatan sekitar 20 hari ke depan di rumah sakit karena kondisinya yang masih belum stabil, sehingga keluarga kembali harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk kesembuhan Indra Bekti. Penggalangan dana tersebut juga telah disampaikan kepada sahabat Indra Bekti untuk menginformasikan donasi pengobatan pria berusia 45 tahun itu. Beberapa donasi juga telah terkumpul untuk membantu biaya pengobatan Indra Bekti. Nantinya Dila akan mengumumkan penggalangan dana tersebut melalui Instagram pribadi miliknya. Adila juga mengatakan sang suami sudah sadar setelah menjalani 2 kali operasi pasca pembuluh darah pecah di bagian kepala. Bahkan Indra Bekti sudah memberikan respon yang baik. Adila Jelita mengakui jika Bekti sudah sadar ditandai sang suami sudah bisa melucu. Akan tetapi Adila Jelita mengungkapkan kalau kondisi Indra Bekti belum stabil. Tensi darahnya masih sering naik hingga merasakan pusing. Dalam 2 hari belakangan ini, Dila masih sangat menjaga kondisi Bekti. Ia tidak banyak bertanya ke suaminya karena bisa membuat otaknya sangat bekerja. Dila menyebut Bekti tak boleh diberikan pertanyaan yang membuat otaknya bekerja keras. Di sisi lain, Aldila Jelita terus setia menemani suaminya yang masih menjalani perawatan di ruang ICU. Menurut Cipta, adik Indra Bekti, kondisi kakak iparnya saat ini terlihat kelelahan. Sebab sudah 4 hari Aldila tidak kembali ke rumah dan memilih untuk setia menemani suaminya selama menjalani perawatan dari Rabu 28 Desember 2022. Kemudian Cipta menambahkan Indra Bekti kerap menanyakan kabar anak-anaknya yang kini harus berada di rumah tanpa kedua orang tuanya. Presenter kondang Indra Bekti rupanya belum mengalami progres kesembuhan yang baik meski sudah sadar dan memberikan respon yang baik. Istri Indra Bekti Aldila Jelita mengungkapkan kalau kondisi suaminya belum stabil. Meski letih, Aldila tetap setia menemani Indra Bekti selama menjalani perawatan di rumah sakit. Lantas seperti apa profil dari Aldila Jelita? Aldila Jelita lahir pada 13 Maret 1986. Aldila Jelita merupakan wanita asal negeri jiran Malaysia. Dila juga memiliki darah keturunan Belanda, Arab, Indonesia. Aldila Jelita merupakan seorang Muslim dan ia telah mantap mengenakan hijab sejak lama. Aldila Jelita menikah dengan Indra Bekti pada tanggal cantik di tahun 2010 lalu. Aldila Jelita dan Indra Bekti melangsungkan pernikahan mereka tepatnya pada 10 Oktober 2010. Dari pernikahan ini, Aldila Jelita dan Indra Bekti dianugerahi 3 orang anak, yakni Davania Sahira Indra Bekti, Annabel Eleanor Indra Bekti, dan Kenward Attar Indra Bekti. Namun anak ketiga mereka meninggal dunia 30 menit setelah dilahirkan. Aldila Jelita memiliki
memiliki seorang adik bernama Brina Bavagi van der Hoven yang merupakan istri dari presenter Komoriki. Aldila Jelita dikenal sebagai selebgram dan pebisnis. Melalui akun Instagramnya, Aldila Jelita kerap menerima endorse. Selain itu, Aldila Jelita diketahui memiliki beberapa bisnis, yakni bisnis busana dan hijab, juga bisnis parfum yang diberi nama Jelita Parfum. Sebelum Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pecah pembuluh darah, Aldila Jelita sempat memberikan kejutan bersama anak-anaknya. Pasalnya di hari Indra Bekti pingsan karena pendarahan otak, ia tengah berulang tahun yang ke-45. Dila juga mengunggah doanya untuk pertambahan usia sang suami. Diketahui kini Indra Bekti tengah dalam kondisi stabil setelah menjalani 2 kali operasi. Sahabat Indra Bekti, Indi Barens mengaku pada Sabtu 31 Desember 2022 merasa tidak bahagia, padahal dirinya diketahui akan pergi keluar kota untuk suatu urusan tertentu. Hal itu sempat ia rasakan saat akan bersiap-siap untuk pergi keluar kota. Perasaan tak bahagia Indi Barens itu tak lain karena memikirkan rekan kerja sekaligus sahabatnya sendiri, Indra Bekti. Perasaan yang tidak bahagia dan khawatirnya itu ia tuliskan di Instagram Story pribadinya. Indi Barens kemudian berharap agar sahabatnya itu baik-baik saja. Rasa khawatirnya itu kemungkinan muncul mengingat jika tekanan darah Indra Bekti sempat naik lagi. Hal itu sempat diungkapkan Indi Barens melalui Instagram Story-nya. Setelah kondisi Indra Bekti membaik pasca operasi, namun pada Jumat 30 Desember 2022 lalu, tekanan darah sang presenter kembali naik. Namun belum diketahui pasti penyebab naiknya tekanan darah dari sang presenter tersebut. Melalui postingannya, Indi Barens membagikan momen saat dirinya menunggu di depan ruang inap Indra Bekti. Indi bermaksud agar sahabatnya itu bisa istirahat total mengingat tensinya sempat naik. Setelah sempat menunggu, Indi Barens diketahui lantas pulang ke rumahnya. Namun sebelum pulang, Indi Barens memberikan pesan untuk Indra Bekti. Pesan yang disampaikan Indi Barens agar Indra Bekti dapat beristirahat total untuk menjaga tekanan darahnya. Ia juga menghimbau agar Indra Bekti tak menerima tamu terlebih dahulu agar bisa lebih beristirahat. Bukan tanpa alasan, hal itu lantaran Indi Barens dan yang lainnya menginginkan agar sang presenter sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali.
Kabar duka datang dari keluarga presenter kenamaan Raffi Ahmad. Hanifah binti Daroma alias Mami Popon, nenek Raffi Ahmad yang sudah cukup lama dikabarkan menderita sakit, berpulang pada Sabtu 31 Desember 2022. Nenek Raffi Ahmad meninggal di Lebak Bulus, Jakarta sekira pukul 16:01 waktu Indonesia Barat. Meninggalnya Mami Popon tentu menorehkan luka yang mendalam bagi Raffi Ahmad sekeluarga. Apalagi selama ini Raffi Ahmad diketahui memiliki hubungan yang dekat dengan Mami Popon. Atas meninggalnya sang nenek, Raffi Ahmad pun mengungkapkan rasa kehilangannya lewat akun Instagram miliknya. Raffi mengunggah potret hitam putih yang menampilkan dirinya memeluk Mami Popon. Lewat caption, ia pun tak mau ketinggalan untuk memanjatkan doa untuk sang nenek. Raffi pun memohon maaf atas nama Mami Popon jika sang nenek memiliki kesalahan semasa hidupnya. Unggahan ini pun dibanjiri ucapan duka cita dari para rekan-rekan artis Raffi Ahmad. Sementara itu, Ami Kanita, ibu Raffi Ahmad dan anak mendiang Mami Popon, menjelaskan jika Mami Popon rencananya akan dimakamkan pada Minggu 1 Januari 2023 di Bandung. Seluruh keluarga rencananya akan berangkat subuh ke Bandung dan siangnya tepatnya setelah zuhur mendiang Mami Popon dimakamkan di dekat makam sang suami. Ami sebelumnya berencana akan membawa jenazah sang ibu pada malam 31 Desember 2022. Namun niat tersebut tak jadi direalisasikan karena kondisi jalanan yang ramai karena perayaan Tahun Baru 2023. Meski begitu, Ami mengatakan jika memang sudah menjadi keinginan Mami Popon untuk dimakamkan di Bandung dan dekat makam sang suami. Bahkan hal ini sudah dipersiapkan oleh Mami Popon semenjak dirinya masih hidup, sehingga keluarga hanya tinggal menggali makam yang sudah disiapkan itu. Perlu diketahui, Mami Popon nenek Raffi Ahmad mengidap sakit stroke sebelum meninggal dunia. Bahkan almarhumah sudah menggunakan alat bantu selang setiap harinya. Makam ini kapan? Rencana dimakamin insya Allah besok subuh kita mau berangkat ke Bandung. Mau diseparkan dulu, dimandiin dan sebagainya, lalu di makam dalam kaum dekat ayah saya. Karena tadi mau sore ini, cuma kan pas malam tahun baru takutnya Macet. masuk Bandungnya juga sulit juga sih, karena rumah saya dekat Gasibu situ, jadi pasti susah masuk. Tapi memang keinginan dari almarhumah Mami untuk maksudnya dimakamin di Bandung Iya kan? sih udah Pak pengennya kan di Bandung dekat sama ayah saya. Di situ makamnya juga udah dipersiapkan sih. Ibu saya udah mempersiapkan, jadi ya udah besok bisa pagi-pagi nunggu gali terus ya udah kita makamin siang hari. Mami selama ini yang diingat dari Mami Popon ajarannya seperti apa Mami? Banyak sih ya, didikan seorang ibu pasti meneraplah sama anak-anak cucunya. Ya banyak hal yang baik-baiknya. Raffi sendiri Ya, Oh iya, tadi pas udah mulai turun tensinya saya udah manggil Raffi cepat kesini karena tensi udah turun, akhirnya dia cepat. Jadi kita semua tadi udah, kalau bahasa Sundanya udah nungkulin lah pas kepergiannya gitu. Jadi semua di riung orang banyak, udah la ilaha illallah udah. Jadi ya alhamdulillah tadi pas lepasnya juga tenang gitu. Karena sakit itu udah lama, mudah-mudahan digugurkan dosa-dosanya selama sakit ini. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners sempat kena hack atau bajak beberapa hari yang lalu. Akun YouTube Raditya Dika kini kembali normal. Nama akunnya yang semula Tesla CEO 23 saat diretas, kini telah kembali pulih. Kabar baik ini diungkapkan oleh Raditya Dika di Instagramnya. Meski sepenuhnya telah kembali, beberapa video lama di akun YouTube Raditya Dika masih harus melewati proses pemulihan. Proses pemulihan video akan berlangsung beberapa hari, hingga pada
akhirnya seluruh video dalam akun YouTube tersebut bisa kembali seutuhnya. Tak hanya itu, suami Anissa Azizah ini juga mengalami kehilangan subscriber. Akun YouTube tersebut kehilangan 15.000 subscriber karena peretasan itu. Diketahui akun YouTube Raditya Dika memiliki 9 juta lebih subscriber. Raditya Dika sendiri dikenal sebagai satu di antara sejumlah generasi awal YouTuber di Indonesia. Hal itu tentu membuat akun YouTube-nya memiliki jutaan pengikut. Melalui akun YouTube-nya, Raditya Dika sering mengunggah video-video menarik. Tak sedikit orang yang menyukai tayangan yang disajikan di akun YouTube Raditya Dika. Oleh karena itu, akun YouTube Raditya Dika diikuti oleh banyak orang. Meski demikian, dirinya telah kehilangan 15.000 subscriber atau pengguna. Diketahui saat akun YouTube Raditya Dika dibajak, hanya tersisa satu video yang disiarkan secara langsung dengan wajah Elon Musk. Hal tersebut membuat muncul dugaan jika akun YouTube Raditya Dika diretas oleh pihak CEO SpaceX. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti siapa sosok yang meretas akun tersebut. Melalui Instagram Story akun pribadinya, Raditya Dika membenarkan kabar tersebut. Dikatakan Dika saat ini timnya sedang dalam proses memulihkan akun YouTube yang diretas. Tahun 2022, Rizky Bilar sempat menjadi buah bibir di masyarakat Indonesia karena tersandung kasus KDRT ke Lesti Kejora. Menyambut tahun baru 2023, Rizky Bilar berharap kesalahannya di tahun 2022 kemarin bisa dimaafkan dan bisa jadi pelajaran. Sebab pasca tersandung kasus KDRT, banyak fans yang kemudian berubah menjadi hatersnya karena tak suka dengan sikap kasar Bilar. Hal itu disampaikan Bilar saat ditemui di kawasan Simatupang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Untuk rumah tangganya bersama Lesti, Bilar berharap tak ada lagi masalah yang besar menimpa keluarganya. Ia juga berharap di tahun 2023 dirinya bisa menjadi suami dan ayah yang baik terutama untuk buah hatinya. Sejak tersandung kasus KDRT, kehidupan Bilar di tahun 2022 berubah drastis. Ia yang sempat digemari fans kemudian mendapat banyak hujatan karena sempat menjadi tersangka kasus KDRT. Wajah Bilar pun sudah tak lagi warawiri di layar kaca karena beberapa pihak memintanya untuk tak lagi muncul di TV. Imbas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Rizky Bilar belakangan tak boleh mengisi program televisi. Sadar akan hal tersebut, ia berharap di tahun 2023 masih dapat kesempatan untuk kembali muncul di layar kaca. Namun jika memang sudah tidak memungkinkan lagi, suami dari Lesti Kejora itu tak mau memaksakan diri.
Bilar menuturkan bahwa ketika pintu rezeki dari layar kaca sudah tertutup, ia percaya masih ada pintu rezeki lainnya. Meski begitu, dalam dirinya masih ada keinginan untuk bisa menjalani karir sebagai pebisnis dan entertainer lagi. Dampak besar dialami Bilar seusai dirinya sempat dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan tindak KDRT. Bilar mulai sepi job terutama di layar kaca sebab banyak pihak yang tak ingin dirinya muncul di televisi. Perlu diketahui kini Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah menjalani ibadah umroh. Momen umroh Rizky Bilar dan Lesti Kejora bertepatan dengan perayaan ulang tahun anak pertama mereka. Dalam unggahan di Instagramnya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampak serasi dalam balutan busana berwarna merah marun. Nama Fajar Setboy ramai diperbincangkan pasca video soal curhatannya saat putus dari gadis bernama Aya Ain viral. Setelah mendapatkan banyak tawaran untuk menjadi bintang tamu sejumlah acara, Fajar Setboy berharap bisa mengajak orang tuanya untuk menunaikan ibadah umroh. Dikutip dari kanal YouTube Ari Untung pada Jumat 30 Desember 2022, Fajar Setboy mengungkapkan sejumlah keinginannya. Fajar Setboy menyebut bahwa ia ingin membangun rumah untuk kedua orang tuanya hingga berniat mengajak orang tuanya menunaikan ibadah umroh. Dalam video tersebut, tampak Fajar Setboy meminta doa kepada sang ibu agar ia bisa mewujudkannya. Pria asal Gorontalo itu berharap semoga keinginannya dapat tercapai di tahun depan. Fajar Setboy sempat membagikan nasihat agar tidak mudah menyerah. Ditanya soal karirnya, Fajar Setboy mengaku ingin sukses hingga bisa membangun masjid bersama komunitasnya di Gorontalo. Diketahui Fajar Setboy merupakan sosok yang religius. Tampak dalam video tersebut, Fajar Setboy fasih melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran dengan suara merdunya. Fajar Setboy bercerita atas curhatannya yang kini viral. Ia sempat disebut cengeng hingga stres oleh teman-temannya. Kendati demikian, Fajar Setboy tak mempermasalahkannya. Di sisi lain, Fajar Setboy sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan loncat dari atas jembatan. Hal itu dilakukan lantaran Fajar Setboy tengah putus cinta dan merasa sakit hati. Video tersebut menjadi viral di TikTok hingga Fajar Setboy pun diundang ke acara televisi hingga podcast Denny Cagur. Fajar Setboy mengaku saat itu dirinya sudah bersiap untuk lompat dengan memejamkan mata. Namun rencana tersebut berhasil digagalkan oleh temannya. Teman Fajar membujuknya untuk mengurungkan niat buruk tersebut. Fajar mengaku bahwa niatnya tersebut salah, tetapi secara tak langsung ia mengaku merasa kecewa dengan mantannya yang meminta putus. Mendengar cerita Fajar, artis Denny Cagur mengaku sangat sedih lantaran keputusan Fajar tersebut. Denny kemudian memberikan beberapa pesan untuk Fajar.
Seperti diketahui, Fajar Setboy mulanya viral karena video dirinya menangis sesenggukan karena patah hati. Karena hal itu, kini Fajar Setboy mulai dikenal masyarakat luas. Bahkan dirinya kerap diundang ke podcast para artis hingga tampil di TV. Sementara itu, mantan kekasih Fajar Setboy, Aya, mengaku menyesal kini putus dari sang mantan yang kini sudah mulai terkenal itu. Bukan karena Fajar Setboy sudah mulai terkenal, Aya mengaku dirinya baru menyadari jika Fajar adalah sosok yang tulus mencintainya. Hal itu diungkap Aya saat berbincang santai dengan Denny Cagur. Aya mengaku Fajar Setboy begitu tulus mencintainya. Bahkan Aya mengatakan belum pernah ada laki-laki yang setulus Fajar Setboy selama ini. Tentu hal tersebut membuat Aya merasa menyesal mengingat dirinya dan Fajar kerap salah paham. Diketahui sebelumnya Aya dikabarkan ingin balikan dengan Fajar hanya karena mantan kekasihnya tersebut telah muncul di beberapa acara televisi hingga podcast. Namun Aya mengaku bahwa dirinya sempat berusaha memperbaiki hubungannya dengan Fajar lantaran baru menyadari perasaan sayang mantan kekasihnya begitu besar. Aya pun meminta maaf kepada Fajar lantaran dirinya tidak pernah sadar ketulusan yang diberikan sang mantan. Aya juga berpesan kepada Fajar supaya mantan kekasihnya tersebut tidak sedih lagi. Selain itu, Aya berharap Fajar menjadi orang sukses. Sebelumnya, Aya dan Fajar Setboy sempat dipertemukan dalam sebuah acara. Saat bertemu dengan sang mantan, Fajar tak kuasa membendung air mata. Fajar Setboy mengingatkan Aya untuk lebih sadar diri. Fajar Setboy menambahkan jika memang Aya mencintainya, tidak mungkin ia mengikhlaskannya untuk temannya sendiri. Dalam tayangan tersebut, Aya sempat menjelaskan alasannya tidak membalas pesan dari Fajar Setboy. Aya menyebut bahwa ia ingin fokus dengan pendidikannya. Kendati demikian, alasan Aya tersebut dibantah oleh Fajar Setboy. Fajar Setboy menuduh bahwa Aya lebih memilih pria lain. Namun Fajar Setboy menegaskan ia tidak mudah untuk kembali dengan mantan kekasih yang telah menyakitinya. Hal itu diungkap Fajar Setboy sebab ia merasa trauma. Selain itu, Aya juga berpesan kepada Fajar untuk tidak mendekati perempuan lain ketika sudah memiliki pacar. Seperti diketahui, Jessica Iskandar beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik karena mengalami penipuan yang nyaris 10 miliar, sehingga ia tak bisa melunasi cicilan rumah yang menunggak. Lantas, Jessica Iskandar menguak semua permasalahan utangnya ke publik. Bahkan ia sempat meminta bantuan rekan artis untuk bisa membantu melunasi hutang cicilan rumahnya. Tampak Raffi Ahmad memberikan bantuan untuk Jessica Iskandar melunasi cicilan rumahnya 1 bulan. Kendati begitu, Jessica Iskandar tak habis pikir untuk meminta bantuan dari rekan artis lainnya. Di antara nama tersebut ada Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan beberapa rekan artis lainnya. Sontak warganet empati dengan Jessica Iskandar yang mendapatkan musibah. Namun baru-baru ini warganet malah dibuat heran dengan Jessica Iskandar yang mampu liburan di akhir tahun. Hal itu membuat warganet mempertanyakan hidup nelangsa Jessica Iskandar yang katanya terlilit hutang. Jessica Iskandar mengunggah potret di sebuah kolam renang dengan pemandangan kebun di belakangnya. Tampak dari postingan tersebut, Jessica Iskandar tengah berada di Pulau Bali. Diketahui di Bali, Jessica Iskandar memiliki villa yang baru ditempati belum lama ini. Sontak warganet menyoroti unggahan tersebut dan menyinggung kembali soal hutang. Sebelumnya, Jessica Iskandar mengaku rela melakukan banyak hal untuk mendapatkan uang demi membayar cicilan rumah yang bernilai ratusan juta. Ia mulai menjadi bintang tamu dalam sebuah program acara TV. Pada kesempatan itu, Jessica Iskandar menjawab beberapa pertanyaan dari Raffi Ahmad. Salah satu pertanyaan yang dijawab Jessica Iskandar terkait dengan utang cicilan rumah yang sedang dialaminya.
Diketahui Jessica Iskandar langsung mengungkapkan jika ia sedang membuka donasi. Donasi yang dibuka Jessica Iskandar ini untuk membantunya bayar hutang cicilan rumah. Selain menjadi bintang tamu, viral di sosial media Jessica Iskandar kembali bekerja sebagai penyanyi. Saat itu terlihat Jessica Iskandar sedang menghibur penonton di Jayapura, Papua. Ia menyanyikan sejumlah lagu dan menghibur para penonton. Tak hanya itu, ia juga berjoget bak seorang biduan. Aksinya ini mendapat perhatian netizen terlebih dengan masalah kasus penipuan hingga keuangan yang tengah menimpanya saat ini. Ia juga mendapat dukungan dari para netizen untuk semangat mencari uang. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Mantan Ariel Noah yakni Luna Maya bereaksi saat dikabarkan akan menikah dengan Gading Martin. Gosip Luna Maya dan Gading Martin akan menikah sendiri sudah lama berhembus. Itu karena banyaknya teman-teman artis yang selalu menjodoh-jodohkan Luna Maya dengan Gading Martin. Dalam sebuah kesempatan, keduanya bahkan diledek telah menikah. Salah satunya seperti yang terekam dalam tayangan YouTube Melanie Ricardo pada 15 Juli 2020 lalu, di mana Melanie Ricardo dan sederet artis sedang menghadiri acara ulang tahun Aurel Hermansyah. Luna Maya dan Gading Martin tampak diundang di acara tersebut. Ari Lasso yang juga diundang lantas nyeletuk bahwa Luna Maya dan Gading Martin akan menikah. Mendengar hal itu, Gading pun minta diaminkan. Gading pun tampak memuji kecantikan Luna Maya. 2 tahun berlalu sejak itu, Luna Maya dan Gading Martin kembali digosipkan telah menikah. Kali ini gosip tersebut ditanggapi oleh Luna Maya. Mantan pacar Ariel Noah itu tampak mengunggah sebuah artikel dengan judul yang menarasikan bahwa ia menikah dengan Gading. Ia turut menandai akun Instagram Gading. Luna Maya pun kembali menanggapi dengan candaan. Emoji tertawa ngakak tampak digunakan oleh keduanya. Diketahui ini bukan kali pertama Luna Maya diusukan memiliki hubungan asmara dengan Gading Martin. Namun selama ini baik Luna Maya maupun Gading Martin tak pernah menanggapi serius isu tersebut. Bahkan selama ini Luna Maya dan Gading Martin menegaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman dekat. Memang meninggalkan kesan berarti untuk Nikita maupun narapidana lainnya. Di sisi lain, Nikita Mirzani mengaku saat berada di dalam penjara, dirinya tidak tidur di lantai seperti yang sering diperbincangkan. Diketahui Nikita hanya tidur di atas matras tipis bersama para tahanan lainnya. Menurut Nikita Mirzani, hal itulah yang membuat lehernya semakin sakit saat berada di tahanan. Meski sempat kambuh, namun kini kondisi lehernya sudah lebih membaik meskipun masih terasa sakit. Lebih lanjut, Nikita Mirzani mengungkapkan dirinya